Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah kembali lagi dengan kami di channel Suryo Jati. Oke, kali ini kami akan mencoba untuk melanjutkan menangguh sebuah pusaka. Namun kali ini kita akan mengarah ke pusaka jimatan. Kita sudah ada beberapa pusaka jimatan ini. Nanti Mas Denny akan mencoba untuk menangguh. Yang pertama itu yang paling penting adalah asalnya atau tangguhnya itu dari mana pusakanya, dibuat di era siapa, empunya siapa, kemudian kegunaannya apa, itu saja. Atau mungkin sama nama khotamnya juga. Itu 4 poin penting itu saja Mas Denny ya. Kegunaannya untuk apa ini, seperti itu. Ke sana ya. Oke, kita lagi. Bismillah. Kita akan mulai dari pusaka jimatan yang cukup terkenal Mas Denny, yakni Nogo Kikik Mas Denny ya. Di sini saya punya dua Nogo Kikik. Nah, untuk dari bentuknya sendiri hampir berbeda ya. Tapi kita akan lihat, kita tanya khotamnya dari mana. Kalau Nogo Kikik itu terkenal dulunya terkenal dari Gresik Mas Denny ya, dari Gresik. Termasuk nama Nogo Kikik atau Nogo Sri itu disandarkan kepada itu Nogo Giri yang pernah berinteraksi dengan kita di video yang lalu. Oke Mas Denny, coba lihat yang ini dulu ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir. Oke, jadi untuk pusaka jimatan sendiri, pusaka jimatan itu dulunya digunakan untuk dibawa ya, digunakan untuk disengkelit, disimpan di kantong, ataupun kalau sekarang mungkin dibawa di tas ya, seperti itu. Jadi fungsinya jimatan itu lebih arahnya itu lebih digunakan untuk diambil tuahnya, seperti itu. Jadi tidak digunakan untuk keperluan fisik, tapi lebih ke esoterinya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Selain Nogo Kikik, kita juga ada jimatan nogo-nogo yang lainnya. Yang ini Lok 7 ya. Lok 7 itu terkenal dengan Nogo Saliro. Kemudian ada Lok 5. Lok 5 ini terkenal dengan mohon maaf, kalau Lok 5 itu terkenal dengan Nogo Saliro ya. Kalau Lok 7 nya itu Nogo Lumakso, Nogo Saliro, Nogo Sabto. Nogo Sabto itu kalau tidak salah yang Lok 7 ya. Oke, kita akan coba tanya-tanya ke Mas Denny. Mas Denny bagaimana? Sosoknya seperti apa? Kemudian apa yang bisa dijelaskan? Untuk sosoknya tadi yang saya lihat ular naga. Ular naga. Ular naga. Iya. Ular naga mengaku dari Lamongan Mas. Dari Lamongan ya. Sosoknya dari Lamongan. Oke, sosoknya dari Lamongan Mas. Terus untuk masanya tadi Mataram. mboten, gak
Surabaya berarti era Mataram mas. Mataram. Era Mataram ya. Kabupaten Surabaya ngoten. Terus empune niku Empu Wiro. Empu Wiro. Empu Wiro niku wow tasik murite Kanjeng Sunan Bungkun. Oh muridnya Sunan Bungkun ya. Oh, Masya Allah, ini positif Muslim apa enggak? Muslim ya. Oke. Oke, jadi ini ular naga soalnya ada mahkotanya mas. Ada. Oke. Untuk kegunaannya tadi niku mas, untuk penjagaan dari serangan-serangan makhluk halus. Makhluk halus ya. Oke, Masya Allah. Jadi bisa untuk seperti itu, penjagaan dari serangan seperti santet, kiriman seperti itu. Ya, ini. Oke. Jadi ularnya warna apa nih mas? Hijau Ular naga atau hijau. Hijau ya. Bismillah. Oke, kita lanjut ke ini juga nogo gigik tapi berbeda ya, nanti akan dilihat. Makanya saya ambilkan dua contoh sampel ini agar mengetahui banyak versinya. Oke.
Sosoknya naga Iya. berwarna coklat. Mm-mm. Namanya Naga Lumaksa. Naga Lumaksa. Naga Lumaksa. Naga Lumaksa. Dibuat di daerah kerajaan Mataram. Mataram ya. Mataram. Empune wau Udada. Empu Darda. Dari mana ini mas? Ngoten mawon ya. Mata mawon. Kemudian apa Kegunaannya untuk penjagaan tolak bahaya, penjagaan papan panggonan. Oh, seperti itu ya. Oke, masya Allah. Oke, jadi ini ada perbedaan ya. Jadi kalau untuk pusaka naga gigik sendiri itu dominan memang untuk penjagaan mas, sikapnya untuk sikap rumah memang untuk menjaga ya. Tapi sudah muslim ini mas ya? Sudah ya. Auranya bagaimana tadi ini? Auranya biru ke merah mas. Biru ke merah ya. Bismillah. Agak galak ini memang. Ya, agak galak ini memang. Jadi kalau karakter-karakter seperti ini cocok dipakai atau dibawa oleh orang yang karakternya juga mampu mengendalikan mas ya. Kalau tidak mampu itu apa ya, efeknya ya kurang bagus. Oke, setelah dari nogo gigik kita akan beralih ke nogo-nogo yang lain mas ya. Masih ada ini kita ya. Kalau yang ini juga nogo gigik tapi pembuatan baru kali ini mas, mudah lah, cuman ini saya isi sendiri nih, mungkin dilihat dulu sosoknya saja lah, set gitu, sosoknya muslim. Sosoknya laki-laki, pakai Ya. sorban, sudah muslim. Sudah muslim ya, seperti itu. Jadi ini meskipun nogo gigik tapi khotamnya belum bukan naga ya. Ini kalau ini memang isian saya pribadi mas ya. Jadi eranya era kerajaan tahu itu ya, masya Allah. Nah, seperti itulah ya. Oke, kita akan coba ke yang ini, kita yang lot 5 dulu ini. Nah, lot 5 ini kalau tidak salah lot 5 itu kalau tidak Lumaksa Saliro itu namanya dapur mas, namanya dapur ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin disandarkan ke ya lotnya ya. Bentar. Ini lot 7 ini seingat saya sih nanti dilihat saja sudah ya. Kalau bisa tanyakan dibuat di daerah mana gitu, dibuat di daerah mana. Nah itu juga penting soalnya. Oke, bagaimana Oke, mas?
agak aneh nih Mas. Agak aneh. Nggih. Bagaimana? Galak, Galak. ular naga merah. Mm-mm. Eh, kegunaannya tadi untuk sembarang terus ya. Sembarang. Di sembarang ngomong apa aku budal. Terus mungkin lah tiga Iya, Oh. saya tahu maksudnya itu. oh, Iya. terus niki wau Heeh. Mataram. Di daerah Mataram ya. Dibuat di daerah mana itu? Oh, Nggak tanya. Purbalingga. Daerah Purbalingga. Dari Gunung Kidul lah terus Mas. Oh, Gunung Kidul ya. Jogja ya. Terus empune wau Empu Sukowiryo. Sukowiryo. Ini belum muslim nih kayaknya. Belum ya? muslim. Belum ya. Gaya ini. Iya, tidak apa-apa. Tapi di sini nggak tampang di sini ya. Oke. Nah, kita akan coba ke naga yang blok 7. Ini juga ular naga ini Mas. Ini ular naga ini, jangan kita lihat nanti. Oke, setelah dari jimatan kita akan coba untuk mereview pusaka apa ya yang ada di sinilah ya. Oleh sebab itu ya, terus tonton video-video kami untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, terutama kalau saat ini seputar tentang pusaka ya. Oke. Nah, ini kita yang terakhir ini ada kujang ini ya. Nah, ada kujang.
Kalau dia bilang panggil saja naga biru. Naga biru ya. Sosoknya ular naga, Ular naga ya. ya. Ada mahkotanya, terus empunya Kanoman Empu Sendok. Kanoman Empu Sendok. Mungkin masa mudanya mungkin mas. Tapi kalau Empu Sendok ini kalau Kanoman Empu Sendok apa mas? Empu Sendok seperti Kanoman Empu Sendok ngoten. Tuh kalau Kanoman Empu Sendok itu apa? Empu mungkin beda dengan beda mungkin. Kalau dilihat dari Tangguh ini memang pusakanya tua mas, cuman kalau untuk arahnya ke Mataram itu mungkin beda. Mungkin kalau Kanoman Empu Kanoman Sendok atau bagaimana? Kanoman Empu Sendok itu. Empu Kanoman Sendok. Oh, Empu Kanoman Sendok. Ini berbeda mas dengan Empu Sendok ya. Dibuat di mana ini? Gak bilang ya. Nggak bilang ya. Kemudian apa lagi? Kemudian Sudah muslim? Belum Muslim. Belum muslim. Terus kegunaannya untuk menjaga rumah dan harta benda. Oke, berarti dari pencurian begitu ya. Mungkin sawah-sawah juga bisa mas. Sawah-sawah juga bisa. Ya, tegalan-tegalan seperti itu biar tidak dicuri seperti itu. Oke, dari keempat pusaka atau mungkin kita kelima ini ya, yang paling besar energinya menurut Mas Denny yang mana? Oh, yang kedua mas. Yang kedua ya, Nogo Lumakso ya. Lumakso. Oke, ada satu lagi untuk jimatannya, ya ini ke Kujang ya. Ini jimatan Kujang cukup kecil. Kita akan lihat. Kalau dari garapnya sendiri ini ya cukup tua lah ya. Ini masih kotor juga ini. Oh, bismillah. Nah, kalau Kujang sendiri itu identik dengan khotam harimau, cuman belum tentu ya. Nanti akan dilihat oleh Mas Denny seperti itu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah.
Oke. Laki-laki saya mas, laki-laki. Mahkotanya besar, Mahkotanya besar. besar ya, mahkotanya besar. Ya seperti raja ya. Oke. Oke, Masya Allah. Udah muslim? Belum. Belum ya. Dibuat di era Cirebon. Era Cirebon. Era Cirebon. Ini rada susah mas. Panjang namanya mas. Panjang. Oke. Yang pendek apa penyebutannya? Ya, namanya agak Sunda memang. Simonarang. Simonarang. Oke. Ya, terus tuahnya sendiri mas? Tuanya sendiri untuk niku ageman orang-orang yang punya derajat. Oke, berarti untuk kewibawaan ya, untuk kewibawaan, untuk anu seperti itu. Nah ini ada satu lagi mas yang ketinggal tadi. Ini agak unik, ini agak pusakanya agak unik, lekukannya juga sangat unik. Nah tuah dan anunya ini juga unik mas, nanti bisa dilihat ini. Bismillah. Ini dipegang untuk jimatan ya, biasanya untuk orang-orang yang apa ya, menambah wibawa ya, auranya itu untuk menambah wibawa, menambah kepercayaan diri seperti itu. Nah ini kalau saya lihat tidak hanya satu ya, tapi punya beberapa pasukan ini. Bismillah. Kalau kudang sendiri biasanya pusaka-pusaka yang dipakai oleh orang-orang Sunda ya, oleh orang-orang Jawa Barat. Makanya ini tadi dibuat di era Cirebon. Jadi era Cirebon itu setelah era Kerajaan Pajajaran atau Sunda Galuh. Ini suara agak bindeng ya, karena dalam kondisi yang kurang fit, masih pilek ya. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak bindeng ini. Alhamdulillah. Oke, setelah ini kita akan review pusaka. Salah satu pusaka yang istimewa ini adalah pusaka yang saya request dan saya isi sendiri ya. Pusakanya dapurnya Pasopati, pamornya ini saya requestnya itu pamor petir ya, atau gundolo atau petir 1000 ya. Jadi bentuknya ya hampir seperti bulu ayam ataupun hampir seperti apa ya, lupa saya namanya ini. Cuman filosofinya itu seperti halilintar yang menyambar-nyambar ini. Jadi pusaka ini sendiri saya beri nama Gundolo Sosro atau petir 1000. Nanti akan direview di episode selanjutnya. Bismillah. Kalau energinya sendiri dan kekuatannya saya pribadi yang mengisi ya.
Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bagaimana Mas Denny? Niki tak tingali enten kali Bu, Mas. Ya. Laki-laki dengan harimau. Laki-laki dan harimau ya. Nggih. Masa kerajaan Segalo. Segalo ya. Berarti Segalo niku pundi Mas? tua. Segalo itu sebelum Pajajaran Mas. Ya eranya cukup tua di abad sekitar abad 12. Segalo. Ya. Empune empular. Empular. Oke. Digunakan untuk tolak bahaya dan ageman wong sing melu perang. Oh seperti itu ya. Berarti juga untuk keselamatan mungkin atau kekebalan juga mungkin. Mungkin. Tanya Seperti Mas. apa bisa untuk kekebalan seperti itu? Nanti jawabnya lagi. Saged Mas. Bisa ya. Pasar ora tedas, tombak ora cuwil. Oh seperti ya. Oke. Pasir ora tedas. Ditombak ora cuwil. Masya Allah luar biasa ya. Tenang. Oke. Anda tertarik? Mboten. Oh, tidak. Oke. Ada duit. La ilaha illallah. Oke. Lah. Oke, syukur alhamdulillah ya. Episode kita tentang jimatan ini, memang jimatan itu lebih diambil untuk tuahnya Mas ya. Tidak digunakan fisiknya tapi lebih diambil tuahnya. Jadi untuk ageman-ageman atau untuk jimat disengkelit, disimpan seperti itu. Oke, syukur alhamdulillah. Kita akan lanjut di episode selanjutnya ya. Untuk episode kali ini di Menangguh Pusaka Jimatan sudah selesai. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.